Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saat bahagia tentunya kita sangat-sangat banget mudah bersyukur. Saat kita diberkati, saat kita tercapai segalanya, tentunya sangat mudah untuk bersyukur. Tetapi saat kita susah, saat kita jatuh, apakah kita masih bisa bersyukur? Nah, mari kita terus berserah kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang terbaik untuk kita. Masa lalu dan semua beban, mari kita taruh di bawah kakinya. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin. Amin Yesus. Amin Yesus. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Mari kita lupakan masa lalu. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Lord Yesus, lupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber
katakan kepadamu Tuhan. Kami katakan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Amin Yesus. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranmu. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, kau harapanku, kau terbaik bagi rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranmu. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagi rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranmu. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapa kami di sorga, sungguh Engkau baik adanya bagi kami. Kasih setiamu kekal selama-lamanya. Dan kalau pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau, kiranya semua menjadi dupa yang harum, dan Engkau berkenan kepada tiap-tiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami dengar firman-Mu, berkata-katalah Tuhan. Sebab kami mendengar, urapi semua kami Tuhan. Beri telinga seorang murid, untuk kami boleh mendengar apa yang Engkau mau. Terima kasih, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya siap dengar firman Tuhan berkata, amin, puji Tuhan. Saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Semua bersuka cita. Tadi saya rada kaget, sudah dilempar sama senyum satu sama lain. Selalu ada yang baru kalau dia pimpin pujian. Haleluya. Yosua pasal 24 ayat 15 dan ayat 16. Ayat firman Tuhan yang tidak asing buat kita semua ya. Yosua 24 ayat berapa Bapak Ibu Saudara? 15 dan ayat 16. Saya membacanya demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16 bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tahukah siapakah yang berkata-kata ini? Siapakah yang mengajukan pertanyaan kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu? Siapa? Yosua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau membaca ayat ini, saudara-saudara, kita langsung berpikir, Tuhan tolong supaya keluarga kami seperti Yosua, seisi rumahnya barangkali bukan cuma bersama istri, anak, mantu, cucu, cicit kalau Yosua punya, saudara-saudara, tapi seisi rumah.
Nah Bapak Ibu Saudara, semua akan berpikir ke sana. Dan kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi saudara-saudara, saat saya membaca ayat ini, ada beberapa pertanyaan timbul dalam hati dan pikiran saya. Sebab begini saudara-saudara, kepada bangsa yang secara turun-menurun sudah mendengar bahkan perintah lewat Nabi Musa dengan 10 hukum Tuhan itu, 10 perintah Allah itu, saudara-saudara. Ingat itu, yang pertama adalah apa? Akulah Tuhan Allahmu. Lalu apalagi yang kedua? Jangan ada Allah lain. Lalu jangan membuat apa? Patung apapun. Jangan sembarangan apa? Menyebut nama Tuhan. Lalu kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara, kepada bangsa yang turun-temurun dengar perintah bukan himbauan. Saudara-saudara, Yosua kasih pilihan. Mau ibadah kepada orang Amori yang negerinya kita duduki, atau kepada Allah nenek moyang kita yang membawa kita keluar dari Mesir, yang membawa nenek moyang kita keluar dari Mesir dan sampai ke tempat yang dijanjikan. Ada satu pilihan. Tetapi saudara-saudara, itulah yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa kepada bangsa yang turun-temurun dari zaman Musa sudah ada perintah harga mati, tidak ada Allah lain selain Dia, tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh bikin patung yang menyerupai apapun, saudara-saudara. Bahkan ada, maaf bicara, ancamannya, akibatnya, sebab Dia Allah yang cemburu, maka akan ada murka Tuhan dari keturunan kepada keturunan, dari keturunan sampai keturunan ketiga, bahkan 4. Saudara-saudara, inilah yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa Yosua justru di akhir kepemimpinannya memberikan tawaran. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, kepada bangsa yang diingatkan Yosua tentang firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, mari kita baca saja sebelum pasal 24. Sebut saja pasal 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, artinya mati. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagi jemaat GPD Jajak. Amin. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ayat 15, tapi seperti yang telah datang atas kamu, yaitu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa daripada negeri baik yang telah diberikannya kepadamu. Aneh ya, saudara-saudara, sebelumnya anggaplah sebagai pidato perpisahan Yosua karena sudah lanjut umur. Dia berkata semua yang Tuhan janjikan, semua, tidak ada satu pun yang tidak Tuhan genapi untuk kita, untuk kalian. Dan itulah sebabnya ayat 16, jangan melangkahi perjanjiannya, jangan melangkahi ketetapannya. Jangan sampai Tuhan murka karena apa? Karena Dia bukan cuma bisa menggenapi semua yang baik kepada kita, tapi Dia juga bisa membuat yang tidak baik terjadi atasmu. Saudara-saudara,
baru kasih pidato perpisahan ini, kok Yosua berkata, silakan pilih. Kepada siapa kalian beribadah, kepada siapa kalian melayani, kepada siapa kalian menyembah. Di pasal 24 sebelum ayat pokok kita baca dari ayat 1 sampai ayat 13. Saudara-saudara, ada firman Tuhan baru diperdengarkan melalui Musa untuk mengingatkan bagaimana Tuhan menyertai. Saudara-saudara, Tuhan melindungi Israel. Tuhan berperang ganti mereka. Ya, saudara-saudara, lewat sungai Yordan dibelah. Wah, masih banyak lagi pengalaman-pengalaman sampai kita semua sekarang ada di tanah perjanjian yang diberkati Tuhan ini. Tapi malah suruh milih. Kenapa dia nggak lagi berkata justru jelang meninggal? Saudara-saudara, ingat ya, Tuhan murka lu. Terus terang aja dikerasi seperti firman Tuhan ngomong sampai apa adanya. Lah suruh milih. Bukan hanya itunya membuat saya bertanya-tanya adalah kepada bangsa tadi saudara-saudara yang tentang tanah yang mereka duduki itu, mereka merasakan kemurahan, kebaikan Tuhan. Seolah-olah Yosua ngomong, kalau bukan Tuhan, habislah kita. Gak mungkin kita bisa melihat tembok Yeriko yang tebal itu roboh. Gak mungkin. Tetapi saudara-saudara, justru sekarang, jelang dia tinggalkan dunia ini, Yosua kasih pilihan. Ada apa ini? Saya mungkin berpikir di antara kita ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya pemimpin ini? Iya, kalau sudah meninggal lalu mereka pergi tinggalkan Tuhan, lalu akibat-akibat buruk sepertinya yang firman Tuhan katakan itu terjadi nggak lihat. Saudara-saudara, tapi masalahnya bukan dia bisa sempat lihat, nggak lihat apa yang Tuhan janjikan. Bukan cuma yang baik, bahkan yang tidak baik. Yang baik kalau mereka tetap setia sama Tuhan dengan segala perintahnya. Yang tidak baik kalau mereka melangkai. Saudara-saudara, apa yang terjadi sebenarnya nggak masalah. Cuma sepertinya saudara-saudara, Yosua ini tambah tua, maaf bicara. Cuma saya berpikir begini saudara-saudara, kok tambah tua, tambah aneh ini pemimpin. Tambah tua kok kurang hikmat, tambah kurang hikmat. Tambah tua, maaf bicara lu ya. Ini tidak ada, ini lagi bicara Yosua lu ya. Yosua yang Alkitab, bukan Joshua itu bukan. Yosua Alkitab, tambah tua, tambah BODO. Tapi apakah benar Bapak Ibu Saudara? Bagi saya saudara-saudara, bukan dia enggak tegas. Setelah saya mengerti ini bukan berarti Yosua sedang melakukan pembiaran terhadap generasi berikutnya. Mbowis, pokoknya aku sudah selesai tugas. Sampai di sini sebentar Tuhan panggil saya, berikutnya enggak mau tahu. Oh, tidak sebenarnya. Atau barangkali dia punya selera humor tinggi, saudara-saudara, sampai ngomong, coba kalian langkai perjanjian, langkai ketetapan Tuhan. Nanti pasti kamu ngerasa susah. Pasti dia yang cemburuan akan lakukan yang gak baik. Rasa selera humor tinggi ya. Tapi justru saya mau berkata, disinilah hikmat Tuhan pada Yosua. Disinilah pemimpin yang luar biasa ini menunjukkan bahwa apa yang dia katakan dan putuskan, di mana semua orang mungkin berpikir tambah tua nggak tambah berhikmat, tambah tua tambah aneh. Nah, kita akan lihat Amsal 26
ayat 4 dan ayat 5. Amsal 26 ayat 4 dan ayat 5. Yang membaca Alkitab tiap hari Amsal, hari ini tanggal berapa? 30. Pas tanggal 26 pasti bertanya-tanya. Ayo baca, saya baca saja. Amsal 26 ayat 4. Jangan menjawab orang bebal menurut apa? Kebodohannya. Supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan ia menganggap dirinya. Sebentar ngomong, jangan menjawab orang bodoh menurut kebodohannya, orang bebal menurut kebodohannya, nanti kamu jadi kayak sama. Sekarang jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Maksudnya apa ini? Bingung, sebentar, enggak, jangan jawab, sebentar jawab. Ayat 4 bicara tentang, enggak usah jawab. Terhadap pernyataan statement apa saja dari orang bebal, saudara-saudara, yang bodohnya nggak bisa mau ngerti, saudara-saudara. Jangan, sebab itu seperti orang membuang barang yang kudus kepada, Matius 7 ayat 6, kepada binatangnya namanya apa? Nero, anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ayat 4 bicara tentang kau sejawab, nggak usah menengai, wis percuma kira-kira. Sebab kita sama dengan orang yang membuang barang berharga, barang kudus kepada guguk, dan barang mutiara kepada babi, diinjak-injak. Cuma wis menengahi karuan. Daripada kamu dicapik-capik, daripada kamu diserang, sebab ayat itu berkata, lalu berbalik dan mengoyak kamu, daripada kamu sakit hati, daripada kamu luka hati, wislah menang. Doa sama Tuhan, haleluya. Pasti Tuhan tolong. Amin. Saudara-saudara, ada yang luka hati karena ayat 4 ini. Ngomong terus, ladeni terus, ngomong terus. Aduh, akhirnya saudara-saudara luka. Aduh. Nah, itu arti ayat 4. Tapi ayat 5, saudara-saudara. Ayat itu berkata, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saudara-saudara, ada saat di mana kita ini mesti menjawab menurut kebodohannya. Pakai bahasa dia yang kurang pinter itu, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya dia enggak terus berpikir, saya pinter, saya bijak, dan lain sebagainya. Ya, jadi saya melihat, saudara-saudara, Yosua lagi punya hikmat ini. Ngadepi orang-orang Israel ini pakai ayat 5. Ya, pakai ayat 5. Dari Amsal 26, dia enggak biarno, dia enggak ngomong apa, tapi dia ngomong, saudara-saudara. Dan lihat saudara-saudara di ayat Yosua 24 ayat 15 ini sebenarnya kalimatnya begini, tetapi jika kamu pandang dengan matamu adalah jahat, beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, ya wis, kalau kamu pikir, kamu pandang, kamu lihat ibadah sama Tuhan itu jahat, melayani Tuhan itu jahat, nggak ada gunanya, percuma. Kalau kamu menyembah Tuhan jahat, itu ya wis, piliono. Saudara-saudara, pasti ada latar belakang sampai-sampai Yosua punya pikiran bahwa yang dihadapi adalah bangsa yang sudah dengar perintah tidak boleh ada Allah lain, tapi sekaligus jemaat yang kurang pintar. Sekaligus jemaat yang saya tadi bilang bebal. Apa ya latar belakangnya? Sebelum pasal 24
ada pasal 23. Sebelum pasal 23, ada pasal 22. Mari kita lihat pasal 22 ayat 11. Ayat 11, Bapak Ibu Saudara menyimak saya membacanya demikian. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang. Telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, Bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar. Dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Jadi saudara-saudara, setelah perang selesai, artinya saudara-saudara mereka bisa menduduki Filistin. Sebenarnya ada perjanjian di mana orang-orang Ruben, orang-orang Gad dan suku Manasye yang setengah bilang, Yosua, kami tinggal di seberang sungai Yordan, sebelah barat di Gilead. Wis ini tanah milik pusaka kami turun-temurun, kami nggak usah dapat warisan milik pusaka tanah di sebelah di Yordan, sebelah Yordan. Tanah Kanaan nggak usah di sini Tapi kami janji, kami ikut perang untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Tapi kalau sudah selesai, gak usah aku dapat bagian, gak usah kami dapat bagian, kami kembali ke seberang ini. Dan saudara-saudara, cepat cerita, Yosua berkata sudah selesai. Kalian boleh kembali ke Gilead. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu mereka kembali ke Gilead, ini orang-orang yang cinta Tuhan, saya bilang pada kisah ini, Ruben, Gad dan setengah suku Manasye ini. Kenapa saya berkata, mereka sudah mulai pikir panjang. Kalau anak cucu keturunan kita bertanya, apa hubungannya Allah kita dengan Allah Israel yang menduduki Kanaan? Jadi mereka pikir supaya umat keturunan ini, keturunan orang-orang suku, 3 suku ini saudara-saudara, 2,5 suku maksud saya, selalu takut Tuhan. Ini orang tua yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kakek nenek engkau pikirkanlah bagaimana supaya anak cucu kita ke depan menjadi anak cucu generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Pikirkan mulai sekarang. Saudara-saudara, bila perlu, apalagi hari Minggu. Saudara-saudara, boleh ngelencer, boleh. Tunggu ben ibadah supaya anak dengar firman Tuhan. Supaya pada masa tuanya tidak menyimpang dari jalan itu. Nah ini 2,5 suku pikir. Lalu mereka sepakat bikin mezbah. Nanti kalau anak cucu mantunya nggak pernah lihat ini bertanya, apa maksudnya? Ini Allah yang sama. Tempat kita menyembah dengan Allahnya Israel di seberang sana. Sama. Allah yang harus dihormati. Allah yang harus disembah. Allah satu-satunya yang harus ditakuti. Saudara-saudara, itu maksud dari 2,5 suku itu. Tapi saudara-saudara, orang-orang Israel ini dengar, loh, rupanya mereka memisahkan diri supaya bisa menyembah Allah lain. Mereka mulai curiga saudara-saudara, lalu mulai bercakap satu sama lain. Sudah mulai kasak kusuk, mulai kasak-kasik. Ini rupanya sudah mau tinggalkan Allahnya setia. Orang-orang 2,5 suku nggak tahu berterima kasih. Ngalur ngidul saudara-saudara ngomong-ngomong. Lalu inilah keputusan yang membuat Yosua yang seharusnya atas perintah Tuhan pamitan sama umat Israel karena sebentar lagi meninggal seperti Musa disuruh pamitan. Saudara-saudara, Yosua enggak. Yosua ambil inisiatif sendiri. Sebenarnya ini ada runtutannya. Saudara-saudara, lalu keputusan mereka adalah
Mereka kumpul, saudara-saudara. Lalu mulai tunjuk orang. Wakil dari 10 suku, 9,5 suku maksud saya. Ayo kumpul. Lalu minta tolong Imam Pinehas bareng. Kita satu. Pergi ke Gilead ketemu 2 suku setengah ini. Ngomong maunya apa, bla 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 bla. Dan seterusnya. Walaupun akhirnya mereka berkata, sebenarnya mezbah ini hanya sebagai kesaksian. Kami tidak membawa korban persembahan, korban bakaran. Gak ada lain, cuma Allah yang pimpin kita semua sampai ke kanan. Kami gak mau beralih kepada yang lain. Saudara-saudara, maka Manasya dan 10 pemimpin ini pergi ke sana. Nah inilah yang menjadi masalah tersendiri bagi Yosua. Yosua tidak dilibatkan di sana. Tidak dilibatkan. Sebagai pemimpin, Yosua ini bukan ngangkat-ngangkat diri sendiri. Dia diangkat oleh Allah lewat Musa. Dia bukan pemimpin militer, bukan. Bukan hanya pemimpin militer, dia pemimpin rohani. Itulah sebabnya waktu kalah sama bangsa, sama kota yang kecil air, dia berlutut menangis, meronta-ronta. Tuhan kenapa? Sebab dia bukan cuma pemimpin militer. Dia pemimpin rohani, dia pemimpin semua, di mana semua harus dalam sepengetahuannya. Saya kaget baca ayat ini, saudara-saudara. Yosua tidak dilibatkan. Yosua tidak ada di sana. Ada 9 pemimpin dari 9 suku plus dari 1 pemimpin dari setengah suku Israel. 10 orang. Plus Manasya. Ini Yosua pikir, ini maaf bicara ya, nggak tahu firman. Yosua mulai pikir, aduh gak ngerti firman. Itulah sebabnya dia jawab menurut kebodohannya. Di mana ada domba, di situ ada gembala. Di mana ada gembala, di situ ada domba. Hubungan gembala dan domba mesti baik. Satu. Jadi Yosua sudah punya nilai. Aduh Israel. Repot ini. Gak ngerti firman ini. Susah dia. Sebab itu dia pasal 23, ya wislah tak pamit. Padahal Tuhan belum suruh pamit. Sekarang kita lihat pasal 22 ayat 33. Setelah 2,5 suku di seberang itu beri penerangan. Saudara-saudara, lalu ada ayat 33 di pasal 22 Yosua. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Sekarang dia memuji Tuhan. Aduh. Tukang memuji, tukang menyembah, cepat ngomong, cepat fitnah, cepat ngomong sehingga karuan, cepat kasak kusuk, cepat menghakimi, cepat marah besar sampai mau libatkan peperangan besar. Setelah dengar mereka memuji Allah, lucu ya. Padahal saya bolak-balik bilang Amsal 28 ayat 5, orang yang mencari Allah, orang yang menyembah Tuhan, dia ngerti sekali. Artinya dia punya hikmat. Amsal 28 ayat 5. Lah ini suka memuji Tuhan, dengar ada mezbah langsung saudara-saudara. Saya melihatnya ini, Yosua cuma ngomong, gak ngerti firman. Aduh, wis gak dilibat no. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi aduh mulutnya ini. Yakobus 1 ayat 26 berkata percuma ibadahnya. Sedih juga. Jadi saudara-saudara, kenapa dikasih pilihan? Ini latar belakangnya. Harusnya gak boleh. Ya, diingat no, aku mau tinggalkan dunia ini sebab sudah tua ya Israel.
Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan beribadah kepada yang lain. Jangan. Sebab seperti yang baik Tuhan janjikan, tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Kita ngalami. Tapi ayat 16 lu berkata, yang tidak baik pun kita bisa alami. Ngomong gitu sebenarnya. Tapi kok dia ngomong pilih pada hari ini. Jadi saudara-saudara, Yosua sedang menjawab atau menghadapi orang-orang yang Israel ini bebal dengan kebodohannya. Sampai kan kita nganggap Yosua bodoh. Lapo kok suruh milih? Kan dianggap bodoh. Ya sebenarnya dia sedang menjawab menghadapi orang-orang Israel yang bebal ini saudara dengan kebodohannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar tentang kebenaran ini untuk kita makin lebih tahu firman. Minggu lalu saya berkata kita mesti memuji menyembah Tuhan. Ada waktu khusus di gereja, mari kita mau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Sebab ada kuasa, ada berkat, ada perjanjian di balik pujian dan penyembahan. Amos 9 ayat 9 dan seterusnya. Tetapi sudah kita perlu mengerti firman-Nya. Jangan seperti bangsa Israel. Dan itulah sebabnya saya berkata, Yosua menjawab orang Israel dengan kebodohannya. Menurut kebodohannya, sehingga mereka nggak nganggep bijaksana. Lalu sadar, iyo. Ayat 16 di Yosua 24 mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Oh iya, sadar, ya itu jawabannya. Sampai Yosua meninggal, saudara-saudara, mereka benar-benar setia sampai akhir. Kadangkala Tuhan menjawab kita, ya seperti Amsal 26 ayat 5 ini. Contohnya saudara-saudara, dalam Mika 6 ayat 3 pasal 6 ayat 3, lihatlah. Mika 6 ayat 3, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir loh, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun, Miriam sebagai pengancur. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Biliam bin Peor, dan seterusnya. Israel ngomong, aduh Tuhan bikin aku capek. Lah, masa sih Tuhan bikin capek? Itu hikmat loh ya, bukan sumber tok. Dia hikmat, dia ngerti apa saja yang dia kerjakan. Lo sekarang disalahno. Kalau sampai disalahno kan berarti Tuhan kurang pinter. Sampai disalahno. Tapi dia jawab sesuai menurut kebodohan umat Tuhan di zaman Mika. Sapa sinti lelahno? Aku lu sing ngeluarno bangsa Israel, nenek moyangmu keluar dari Mesir. Capek lu, bikin orang-orang Israel Mesir Firaun tak puter-puter kayak dipusing-pusing mempermainkan mereka lu. Nggak cukup sehari lu, lama terus. Kata 1 Samuel 6, saudara-saudara, aku bikin mereka pusing, aku kerja. Kalau manusia dibilang capek, bawa kalian keluar dari Mesir. Belum lagi ngadepi Biliam. Baru mereka sadar, iya ya, Sinta bikin lelah bukan Tuhan. Tuhan gak pernah bikin lelah saya yang bikin lelah Tuhan. Masih banyak saudara-saudara contoh di mana Yesaya 40 ayat 27 berkata, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Ngomongnya gitu. Tuhan, kenapa hidupku tersembunyi dan engkau gak mau perhatikan aku? Tuh Tuhan disalah, tunjuk jalan. Kalau salah berarti menurut dia, yang pinter dia, Tuhan yang salah.
Ya Tuhan jawab menurut kebodohan orang-orang Israel yang di dalam pembuangan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kalau baca ayat 26, arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tuhan jawabnya gini, siapa sih nggak mau lihat kamu, nggak ngerti kamu? Siapa? Kok berani ngomong itu ku tersembunyi? Loh, aku panggil bintang-bintang yang sektiliun banyaknya itu nggak terhitung. Kalau aku panggil mereka menurut namanya, sampai hari ini nggak semua nama dari bintang-bintang di langit diketahui oleh NASA sekalipun. Tapi kalau aku panggil mereka sesuai namanya, tidak ada satu pun yang gak hadir. Gak ada yang tersembunyi. Siapa? Siapa yang tersembunyi? Siapa yang menyembunyikan diri? Aku Allah. Atau enggak nganggap tahu kalian? Aku kah? Enggak. Aku tahu semua kok. Aku loh yang dibuat kamu sembunyi. Dengan dosa-dosamu sehingga tanganku enggak kurang singkat menolong. Kamu loh yang membuat telingaku ini jadi seperti enggak tajam mendengar. Kamu. Nah, saudara-saudara, mereka baru sadar. Masih ada lagi saudara-saudara. Di Yesaya 49. Sion berkata ayat 14. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya dan seterusnya. Tuhan sudah lupa. Salah no Tuhan. Tuhan sudah ninggalkan aku. Berarti kan Tuhan bisa disalah, no. Tuhan nggak pinter ini menurut orang Israel. Karena itu Tuhan juga menjawab menurut kebodohannya. Dia mau bertanya, siapa sih lupa no kamu? Siapa? Tuh loh, ibu-ibu yang melahirkan dengan susah payah. Isa lupa. Tapi aku enggak. Loh, tak cacah namamu di sini disalib. Baru mereka sadar. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau lebih mengenal firman-Nya dengan benar. Soal tukang periuk, saudara-saudara, siapa sih tukang periuk? Allah atau kamu? Sampai-sampai kamu berkata, harus begini, harus begitu. Masa periuk berkata kepada tukang periuk sing buat. Kan itu kan kebodohan. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, Yosua ini luar biasa. Saya bilang, keren dia jawab yang luar biasa. Bukan dia sedang melawan Musa seniornya. Bukan dia sedang membuat Allah marah dengan pilihan yang diajukan. Enggak. Dia memang menjawab sesuai dengan kebodohan orang-orang Israel. Pilih sekarang kepada Allah yang memimpin nenek moyang kita keluar dari perbudakan Mesir, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kita duduki. Pilih. Lalu sadar mereka, enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan dari hal pertama yang kita belajar tentang jawaban atau pilihan yang diberikan Yosua adalah menantang umat Israel untuk berhikmat, untuk mengerti firman dengan baik. Kembali ke Yosua 24 ayat 15, beberapa pelajaran dari pilihan yang diberikan Yosua kepada orang Israel. Dia berkata, tetapi aku ini dan seisi rumahku
ya, akan beribadah kepada siapa? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang keputusan Yosua di depan orang-orang Israel. Sudah. Inilah keputusan pribadi yang sangat penting karena bersifat kekal. Soal iman, soal ibadah, soal penyembahan. Kepada siapa kamu sembah? Kepada siapa kamu beribadah? Kepada siapa engkau melayani? Pilih sekarang. Dan saudara-saudara, Yosua berkata, tetapi kami dan seisi rumah kami akan beribadah, kami akan melayani, kami akan menyembah Tuhan. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali Yesus tetap, itu keputusan pribadi. Tidak bisa tidak. Dan setiap Bapak Ibu Saudara dan saya punya keputusan ini, saudara-saudara. Jangan jual Yesus. Jangan tukar Yesus dengan satu mangkok kacang merah. Hanya untuk puaskan perut. Kebutuhan ekonomi. Jangan tukar. 2 jam saja. Dalam 1 minggu kita ada di rumah Tuhan. Selebihnya kita bertanggung jawab. Ada yang dipakai untuk bekerja sebab harus bekerja. Ada yang dipakai untuk belajar memang harus untuk belajar. Tetapi saudara-saudara, untuk ke gereja saja 2 jam. Mestinya punya komitmen keputusan. Ini ibadah penting. Sehingga kalaupun harus kerja di luar kota, tugas keluar kota, tetap saya harus ibadah. Ini keputusan penting. Keselamatan kita tidak bisa titip-titipan. Tidak bisa gonceng-goncengan. Papanya setia, pengurus gereja. Lalu anaknya mau dompleng tapi nggak setia. Gak bisa. Keselamatan soal pribadi. Dan saudara-saudara dengan berkata di depan orang-orang bangsanya itu, Yosua berkata, kami dan aku dan seisi rumahku mau berbakti, mau melayani, mau menyembah Tuhan Yesus saja. Dia tidak takut-takut. Nggak takut-takut, saudara-saudara. Nggak takut dilempari batu oleh orang-orang Israel yang dipimpinnya walaupun tegar. Nggak takut, apalagi sudah tua, main dekat dengan liang lahat. Dia lebih sungguh-sungguh. Nggak boleh diganggu, nggak boleh ada kepahitan, nggak ada kebencian. Ini main mati nih, ini mau dipanggil Tuhan ini. Nggak takut-takut. Sekali Yesus tetap, saudara-saudara, miliki keputusan pribadi yang tidak tergoyahkan. Seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Enggak, suruh nyembah patung Tuanku Raja. Enggak. Sekalipun ada ancaman masuk dalam dapur perapian menyala-nyala. Kalau Allah yang kami sembah Isa tolong, dia tolonglah. Kalau enggak Isa tolong, ya sudah. Kami tidak mau sembah. Itu kan berarti sudah enggak takut-takut. Harusnya anak Tuhan demikian. Jangan takut. Jangan takut jadi mantu karena ada syarat-syarat. Jangan takut semua. Yang kedua, dia enggak malu-malu. Enggak malu-malu. Tapi dia enggak malu-malu dalam artian dia mau ngaku. Hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang bebaskan nenek moyang kita keluar dari Mesir. Yang kita juga kenal di dalam nama Yesus mati di salib. Menanggung dosa kita dan mengampuni kita. Kepada dia kami akan beribadah dan melayani. Enggak malu-malu. Itu kayak budak yang ikut
tertawan oleh Naaman ya. Lihat Naaman, sakit apa itu Bapak Ibu sudah? Oh, kusta, betul. Ini anak kecil ini nggak malu-malu. Bawa pergi ke Israel. Ada nabi yang dipakai Tuhan. Tuhanku pasti sembuh. Nggak malu bersaksi. Sebab memang ada di ayat Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di... Nggak boleh malu loh. Nggak diomongi Kristen isin. Alkitab tak bungkus saya pakai koran. Ojo lewat kono nggak weruh. Lewat Muria. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara adalah jemaat yang punya prinsip. Tidak ikut-ikutan. Amin. Dia nggak ikut-ikutan. Lihat, kok tambah hakim misalnya. Lalu ikut yang mayoritas karena mereka menyembah Allah Amori. Enggak. Wis terserah wis. Walaupun kita tahu endingnya Israel tetap ikut Allahnya Yosua. Enggak ikut-ikutan. Jangan seperti orang banyak yang cari Yesus sudah ikut-ikutan. Karena roti. Yohanes 6 ayat 26, karena mereka kenyang. Jadi pergi ke gereja percaya Yesus hanya sekedar supaya diberkati. Saya percaya, yakinlah kalau kita ada sebagaimana kita ada, tidak kekurangan. Sebab dia gembala yang baik, bisa berkata amin. Dia tahu keperluan kita semua. Tapi jangan jadikan keperluan perut kenyang sebagai dasar ikut Yesus. Ini rapuh sekali. Ini rapuh. Walaupun sekali lagi Tuhan memelihara dan memberkati. Mereka nggak ngerti tanda-tanda ajaib dibuat supaya mereka sadar ini Allah ya ini. Ada masalah mereka pergi. Jangan ikut-ikutan yang tidak baik juga. Seperti Datan, Abira, Korah, dan On yang melawan Musa. Ikut-ikutan. Orang kalau ikut-ikutan malah pinternya hilang. Kalau bilangan 16 ayat 1 dan seterusnya dibaca 250 orang kenamaan. Wih hebat lu ya, keren. Tapi kok bisa kayak jadi orang kurang pinter ya. Gak ngerti firman sampai ngelawan Musa. Nah itulah yang kita belajar. Saudara, jangan ikut-ikutan yang tidak baik. Lalu pelajaran yang kedua saudara-saudara, Yosua tidak mau melupakan kebaikan Tuhan. Siapa dia saudara-saudara? Dia itu dari suku Efraim. Memang dia dijanjikan hak kesulungan saudara-saudara. Karena Ruben anak sulung Yakub jatuh dalam dosa. Tapi saudara-saudara, dia memandang ini kemurahan Tuhan loh. Kok Isa dari suku paling kecil lah sebut, maksud saya dari Yusuf bisa jadi raja. Dia mensyukuri itu. Dia dipercaya untuk meneruskan, bukan menggantikan. Sebab sulit untuk menggantikan Musa, sulit. Untuk meneruskan pelayanan Musa membawa Israel benar-benar sampai ke tujuan. Ini kasih karunia. Lalu dia berkata, semua yang baik yang telah Tuhan janjikan loh, benar-benar ditepati. Setiap tanah yang kita injak jadi milik kita. Di awal-awal saudara Tuhan berfirman tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapimu Yosua. Pasal 5 ayat 13 benar dia nggak takut ada orang asing karena dia ingat nggak ada seorang pun bisa bertahan di depanku kecuali Allah itu. Jadi semua digenapi terhadap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Seorang anak Tuhan berkata, sulit
tidak berterima kasih sama Tuhan. Bisa berkata amin? Kalau Bapak Ibu Saudara semua kita ada di rumah Tuhan pagi ini. Sebab sulit untuk tidak bisa berkata, Tuhan terima kasih buat pemeliharaan, penyertaan-Mu, perbuatan-Mu ajaib, rencana-Mu sempurna, terlebih keselamatan di dalam Yesus. Sulit gak bisa ngomong terima kasih. Amin. Itu mah keren. Haleluya. Tapi Yosua bukan seorang yang cuma ingat kebaikan kemurahan Tuhan, saudara-saudara, yang selalu nih. Dia juga ingat firman. Tadi kan firmannya diucap no dewe. Semua yang baik terjadi, tidak ada satu pun yang tidak. Tapi ayat 15, yang tidak baik pun loh ya, Yosua termasuk dengar, kamu juga tidak akan kamu akan alami juga. Yang tidak baik kamu alami kalau kamu berani melangkah dari perjanjianku dan ketetapanku. Jadi bukan cuma ingat kebaikan kemurahan Tuhan, toh. Sehingga dia berterima kasih menjaga imannya sampai akhir. Sekalipun banyak tanda. Tapi dia ingat Allah itu Allah yang cemburu. Dia Allah yang bukan cuma penuh kemurahan tapi bisa bangkit kekerasannya. Nah, ingat ini. Saudara-saudara, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah, akan melayani Tuhan, akan menyembah Tuhan yang keluarkan Israel dari Mesir. Jemaat GPDI Jajak juga berkata, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dan karena firman-Nya, kami akan ibadah, melayani, menyembah Yesus selamanya. Amin. Terakhir, saudara-saudara, dengan berkata kami dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan yang mengeluarkan nenek moyang kami dari Mesir, menunjukkan bahwa dia adalah seorang kepala keluarga yang berrohani. Dia punya karakter ilahi. Dia seorang yang benar-benar saudara-saudara rohani bang. Ketok rendah hatinya. Waktu pasal 1 ayat 1 kitab Yosua. Waktu dia dipakai Tuhan untuk nulis ya. Yosua 1 ayat 1 berkata begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Yosua bin Nun, apa itu? Abi Musa. Dia enggak ngomong hamba Tuhan. Ditaruh di bawahnya, rendah hati. Dia lagi nulis nih. Wah, enggak. Ini sama dengan waktu sekretaris gereja ngumum hari ini ulang tahun, selamat. Pas harinya dia ulang tahun, tulis enggak ya? Kayak gitu kira-kira. Masa nulis awake dewek? Nah itu kayak gitu. Saudara kok ngerti? Ngerti ya? Apa? Iya yang ulang tahun lagi, yang nulis ulang tahun lagi. Ya kayak gitu saudara. Aduh rendah. Sampai di akhir kitab ini saudara nggak pernah cerita tentang keluarganya. Tentang anak-anaknya. Tapi saya percaya saudara-saudara. Dia pemimpin rohani baik sekali. Dia nggak pikir, dia merasa nggak penting ini. Ini tentang peperangan, nggak usah keluarga, nggak usah ketok, sembunyi. Kira-kira begitu. Dia nggak bisa nulis, rendah hati sekali. Dia pemimpin keluarga yang hebat. Pimpin anggota keluarganya sampai ke Kanaan. Saya kepengin ya, sesuai firman Tuhan, orang tua miliki kepengin kayak Yosua. Aku dan istri, anak-anakku juga, mantu, mau ibadah sama Tuhan. Anak-anak juga punya kepinginan kayak Yosua lah. Aku dan papa mamaku,
Karena sudah menikah, aku dan papa, mama, mertua, semua. Dan anak-anak ke gereja. Harusnya punya gitu. Jangan kayak Imam Eli. Hofni Pinehasnya, aduh. Jangan juga kayak Samuel, Yoel dan Abia itu sudah, aduh, anak-anak nakal. Itulah sebabnya saya berpesan, pelayan-pelayan Tuhan, perhatikan keluarga. Perhatikan istri, anak-anak. Supaya mereka kayak keluarga Yosua, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh jaga perkenanan Tuhan. Sungguh-sungguh jaga nama baik suami sebagai pelayan Tuhan. Jaga nama baik papa atau mama sebab mereka pelayan Tuhan. Ini penting. Anak-anak atau mungkin istri juga suami. Jagalah orang yang kita kasih itu yang melayani. Papaku pelayan Tuhan, mosok aku ndablek. Enggak. Enggak, nama Tuhan enggak dimuliakan. Suamiku pelayanan, mosok aku kayak gini. Enggak. Aku harus jaga perkenanan Tuhan. Nah itu, pelayan-pelayan Tuhan juga harusnya demikian. Jangan sampai gembala disalah-salah, salah pilih. Yang lain didisiplin, iki gak disiplin bisa. Aduh, janganlah. Jangan sampai begitu. Kayak Yosua, dan saya berdiri di depan jemaat Yosua akhir zaman. Amin. Obed Edom itu begitu, ya toh? Berapa bulan tabut Tuhan di rumah Obed Edom diberkati? Berapa bulan? 3 bulan. Obed Edom ini ada yang berkata, seperti saya pernah ungkap saudara-saudara. Dari Gad, tempat siapa muncul? Goliat. Tapi waktu saya belajar Yosua, saya kaget saudara. Waktu saya berhenti di pasal 21 ayat 20, ada kota yang namanya Gad. Tapi Gad Rimon. Ini tempat di mana orang Israel suku Lewi dapat tanah di daerah Dan itu. Lalu saya pikir, apakah ini Gad Rimon? Orang-orang Lewi yang tinggal di sana, berarti Obed Edom orang Lewi. Nanti habis di surga saya mau tanya, ini Gadnya, Gad mana? Gad dari Filistin, raksasa Goliat, atau Gad Rimon tempat orang Lewi sampai kamu kok boleh ngurus tabut Allah. Sudah nanti ya, tapi yang penting saudara, baik Yosua dan Obed Edom, mereka punya keputusan, aku dan seisi rumahku akan beribadah, melayani, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia bukan cuma selamatkan kita, sekalipun ini berkat di atas segala berkat, kebutuhan di atas segala kebutuhan. Dia sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup menyelesaikan seperti diselesaikan Firaun. Dan dia ada di tengah-tengah kita.